Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share permasalahan pompa pendorong ya. Siapa tahu di rumah Anda juga mempergunakan pompa pendorong. Artinya pompa pendorong itu adalah untuk menambah tekanan yang sistem kerjanya itu ya. Air yang sudah tertampung dari pompa utama itu, dari jet pump itu ke tangki, dari tangki itu disedot lagi pompa, lalu ke distribusi itu pompa pendorong untuk menambah tekanannya. Nah, di sini ketika ada beberapa penyebab ya, siapa tahu sama halnya kejadian ini terjadi juga di rumah Anda. Sebetulnya sebelum memanggil tukang, Anda juga bisa memprediksi sendiri apa dari sumbernya, dari mana itu bisa memprediksi sendiri. Oke, di sini kita untuk memastikan apakah pertama ya, pompa pendorongnya itu ada masalah atau tidak gitu ya. Oke, di sini kami memberikan gambaran ya. Di sini ada jalur pipa air yang menuju ke pompa ini ya, panah yang pertama ini ya. Lalu berikutnya ya ada air yang keluar dari pompa menuju ke distribusi gitu kan. Pasti ada in dan out gitu ya. Nah, setelah itu ya, kita untuk memastikan nih, coba pertama itu stop kerannya itu yang menuju ke distribusi itu ya, di off, ditutup. Apakah pompa tersebut mati? Gitu kan. Nah, harusnya mati ya kalau distribusi tersebut ditutup. Nah, kalau mesin pompa pendorong itu mati, berarti mesin tersebut bekerja normal, pompa tidak ada masalah ya. Intinya seperti itu. Nah, tetapi jika stop keran ke distribusi ini sudah ditutup dan mesin tetapi gitu kan, mesin hidup terus, berarti otomatis pompa bermasalah ya. Tetapi lain cerita jika permasalahannya stop keran ke distribusi sudah normal, posisi terbuka, dan merasa seluruh keran di dalam rumah sudah ditutup, intinya air tidak ada yang pakai. Semua sudah ditutup, air tidak ada yang pakai. Tetapi kok pompa pendorong tersebut tidak mau off, tidak mau berhenti, bunyi terus, seolah-olah air ada yang pakai. Nah, permasalahan seperti ini sudah dipastikan adanya kebocoran sehingga air mengalir terus. Itu ya, itu sudah pasti. Itu ada kebocoran, air itu kebuang terus karena pompa tidak mau mati. Banyak yang harus diperiksa. Yang pertama ya, yang pertama itu cek dulu, cek bypass ya. Siapa tahu stop kerannya ada yang iseng membuka gitu, sehingga air yang dari toren masuk ke pompa, disedot pompa kok balik lagi ke toren. Itu juga bisa terjadi gitu, karena kalau stop keran bypassnya itu ada yang iseng membuka gitu ya. Lalu yang kedua, cek kloset, khususnya ini kloset duduk ya. Siapa tahu otomatis bak air di kloset tempat pembilasan itu bermasalah sehingga air terbuang terus ke dalam kloset. Itu juga bisa terjadi gitu ya. Lalu berikutnya, jika dua sumber masalah tersebut aman-aman saja, tidak ada masalah, tinggal satu sumber masalah yang wajib diperiksa. Ya, tinggal satu masalah lagi, yaitu instalasi distribusi pipa-pipa yang menuju ke seluruh keran-keran pengguna, ke keran kamar mandi, pokoknya seluruh pemipaan tersebut ya. Di instalasi inilah yang biasanya kesulitan untuk memastikan titik adanya kebocoran, apalagi dengan instalasi yang di dalam yang ditanam di bawah lantai gitu ya. Biasanya tuh permasalahannya tuh kalau seandainya instalasi dikubur, ditanam di bawah lantai gitu ya, itu biasanya yang perlu ketelitian, perlu sedikit waktu, bukan sedikit waktu lagi, banyak waktu itu untuk memastikan titik pastinya si instalasi tersebut ada yang bocor. Karena apa? Ketika instalasi itu posisi ada ditanam di lantai, otomatis kebocoran itu nggak bakalan kelihatan karena akan meresap ke tanah itu ya. Jadi instalasi itu sebetulnya ya, kalau menurut kami ya, yang bisa cepat teratasi itu ketika instalasi air itu berada di dalam plafon ya. Nggak perlu khawatir pemasangan instalasi di dalam plafon tuh ketika baru awal ada kebocoran, baru kecil aja sudah keprediksi plafonnya sudah mulai hitam
Ya, itu bisa segera diatasi. Tetapi kalau instalasi yang dikubur atau ditanam di bawah lantai itu akan mengalami kesulitan untuk memastikan titik adanya kebocoran, gitu ya. Ada si alat yang istilahnya untuk memprediksi, mendeteksi kebocoran tuh ada, penyewa. Cuman lihat aja, bisa browsing di internet berapa rupiah per titiknya untuk memastikan ada titik kebocoran di bawah lantai. Belum titik-titik yang lainnya kalau suatu saat itu ketemu, belum titik-titik yang lainnya karena instalasinya itu sama usianya, itu ya. Jadi ini untuk menghindari, ya, saya bukan ngajarin para kontraktor, ya, tetapi kebanyakan mungkin nggak diambil simpelnya waktu awal pemasangan tuh sekalian ngurug, sekalian yang ngurug lantai gitu, sekalian tanam dia punya pipa. Padahal itu adalah awal sumber permasalahan ke depannya, gitu kan. Lain cerita kalau seandainya pemasangan di dalam plafon, lalu masuk ke dalam kamar mandi, taruh di pojok ya, bukan di tengah-tengah dinding kamar mandi. Karena kalau di tengah-tengah kan siapa tahu nantinya ada cermin atau ada segala macam. Di pojok, tentukan di pojok yang aman, tidak terjangkau suatu saat ada pemasangan sesuatu. Tarik ke bawah dari plafon, tarik ke bawah menuju ke titik kayak wastafel, kayak kloset, kayak mandi shower. Tinggal narik aja di daerah dia punya dindingnya, bukan di dalam lantai kembali ya, tapi di dinding setidaknya 20 cm atau 30 cm ya, pokoknya minimal 20 cm dari lantai setelah jadi, untuk menuju ke titik-titik keran di dalam kamar mandi. Itu untuk mempermudah suatu saat ke depannya. Ingat, namanya barang udah bertahunan, mungkin suatu saat itu ada pecah, kekuatan lem juga ada usianya. Suatu saat itu pasti mengalami kebocoran, dan cara ini untuk mempermudah ketika suatu saat berapa tahun ke depan mengatasi permasalahan adanya kebocoran, gitu ya. Paling gampang itu jauh dibandingkan dengan yang di dalam lantai. Di dalam plafon itu paling mudah untuk memprediksi mulai terjadinya ada titik kebocoran. Lalu berikutnya yang paling mudah itu di dinding, ya, di dinding kamar mandi, di balik ke dia punya keramik, itu juga paling mudah dibandingkan yang dikubur ditanam di lantai. Oke? Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, ya. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan, hidup jadi sahabat kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, jadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan, hidup jadi sahabat kita